Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medita Septi Nursasti. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya memohon izin kepada Mbak untuk sedikit memberikan penyuluhan atau informasi mengenai karies gigi. Apakah sebelumnya Mbak pernah sakit gigi? Belum. Oke. Langsung saja kita mulai dari pengertian karies gigi. Karies gigi adalah sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi, atau kita sebut dengan istilah gigi berlubang. Penyakit ini menyebabkan gigi berlubang yang dapat menyebabkan nyeri, penanggalan atau gigi ompong, infeksi, dan berbagai kasus berbahaya lainnya. Karies yang tidak dilakukan penumpatan akan bertambah buruk karena dapat terjadi penumpukan bakteri pada gigi yang terdapat lubang, dan bakteri yang berperan dalam karies gigi ini adalah Streptococcus botas. Selanjutnya, penyebab terjadinya karies. Penyebab terjadinya karies ini berawal dari bakteri dapat mengubah semua makanan, terutama gula, menjadi asam. Bakteri, asam, sisa makanan, dan ludah akan membentuk lapisan lengket yang melekat pada permukaan gigi. Lapisan lengket inilah yang kita sebut dengan plak. Plak akan terbentuk dalam 20 menit setelah makan. Zat asam dalam plak akan menyebabkan jaringan keras gigi larut dan terjadilah karies. Nah, tanda awal terjadinya karies gigi. Karies gigi ini biasanya ditandai dengan adanya lubang kecil yang terdapat pada jaringan keras gigi, biasanya pada mahkota, yang berwarna hitam atau kecoklatan. Gigi yang berlubang biasanya akan terasa sangat sakit sampai lubang tersebut membesar dan mengenai sistem persyarafan pada gigi. Nah, apabila seseorang ini terkena karies yang cukup dalam, maka ia akan merasakan ngilu jika terkena rangsangan makanan seperti makanan panas atau minuman panas, makanan manis, dan dingin. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada perawatan, maka karies akan semakin membesar hingga kamar pulpa, yaitu rongga dalam gigi yang berisi jaringan saraf dan pembuluh darah. Akan terjadi proses peradangan sehingga efeknya akan menyebabkan rasa sakit gigi yang berdenyut dan sangat hebat. Nah, akibat dari karies gigi yaitu bau mulut, terasa ngilu bila terkena makanan yang panas dan dingin, asam maupun manis, tidak bisa tidur atau melakukan aktivitas sehari-hari. Semisal kayak kita nggak bisa fokus belajar, nggak bisa fokus kerja, maupun aktivitas lainnya. Keadaan yang parah kalau tidak dicabut menyebabkan gusi membengkak, terdapat nanah dan demam. Kemudian hilangnya gigi adalah salah satu penyebab cacatnya fungsi kunyah. Jadi ketika gigi kita berlubang itu segera dilakukan perawatan. Contohnya kayak perawatan penumpatan. Terus hal yang paling sederhananya untuk pencegahannya kita melakukan menyikat gigi secara rutin, memeriksakan gigi ke dokter 6 bulan sekali, kayak gitu. Jadi jangan sampai fungsi kunyah kita tuh terganggu karena adanya karies. Nah, ini cara pencegahan dan perawatan karies gigi. Yang pertama, melakukan pembersihan gigi. Pembersihan gigi ini dapat dilakukan dengan cara menyikat gigi, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorid minimal 2 kali sehari, yakni setelah sarapan dan sebelum tidur. Lebih efektif lagi jika setelah Mbak mengonsumsi makanan, membiasakan berkumur dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang melekat pada gigi. Yang kedua, membersihkan gigi dari sisa makanan yang tersangkut di antara celah-celah gigi, paling tidak dilakukan sehari sekali. Yang ketiga, menghindari mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu lengket, manis, termasuk minuman manis bersoda.
Yang keempat, melakukan pemeriksaan atau perawatan gigi dengan cara mengunjungi klinik gigi terdekat setidaknya minimal 6 bulan sekali. Seperti itu. Apakah dari sini Mbak sudah jelas? Sudah. Oke. Sekarang saya giliran yang bertanya kepada Mbak. Apakah Mbak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang saya bertanya kepada Mbak. Apa yang dimaksud dengan pengertian karies gigi? Sebuah penyakit yang merusak struktur gigi. Oke. Penyebab terjadinya timbulnya karies. Penumpukan plak pada gigi, noda pada gigi, pembengkakan gusi, gigi berlubang. Ya. Kemudian apa akibat dari karies? Akibat dari karies apa? Bau mulut, sama demam, ngilu. Oke. Selanjutnya, apa akibat dari karies gigi? Akibat dari Karies gigi. bau mulut, terasa ngilu, dan gigi ompong. Oke. Selebihnya begitu. Terus cara perawatannya atau pencegahannya bagaimana ya, Mbak? Sikat gigi minimal 2 kali sehari, sama melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat penyuluhan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.